Oke, baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manfaat dimensi dari besaran fisika. Sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, di mana besaran-besaran pokok itu mempunyai dimensi. Oke, manfaat dimensi ini yang pertama yaitu untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang berbeda. Oke, jadi maksudnya kita hanya mengecek apakah dua besaran yang berbeda ini setara atau tidak. Lalu yang kedua, manfaat dari dimensi adalah untuk menganalisis kebenaran suatu persamaan. Nah, kita masuk dulu manfaat yang pertama, yaitu untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dari dua besaran yang berbeda. Oke, untuk contoh yang pertama, apakah energi kinetik dan usaha merupakan besaran yang setara? Buktikan dengan analisis dimensi. Pada contoh ini kita diberikan dua besaran, yaitu energi kinetik dan usaha. Nah, di sini kita disuruh menentukan atau membuktikan apakah antara energi kinetik dan usaha itu merupakan besaran yang setara. Padahal mereka sebenarnya kan besarannya berbeda ya, yang satu usaha, yang satu energi. Nah, sekarang apakah dua besaran ini setara? Setara ini maksudnya serupa tapi tak sama begitu. Oke, sekarang kita lihat. Berarti kita harus uji dulu menggunakan analisa dimensi. Oke, yang pertama kita punya besarannya yaitu energi kinetik. Ya, energi kinetik itu disingkat dengan EK. Dimana kita tahu waktu di SMP belajar energi kinetik itu persamaannya setengah mv kuadrat. Nah, untuk menentukan dimensi dari suatu besaran, kita harus hafal dulu dimensi-dimensi dari besaran pokok. Untuk menentukan dimensi dari besaran turunan. EK ini kan besaran turunan ya. Nah, berarti di sini energi kinetik ini dia terdiri dari besaran pokok, salah satunya massa. Oke, dan yang satunya lagi dari besaran turunan yaitu kecepatan. Nah, kecepatan ini nanti kita akan lihat besaran pokoknya apa saja. Oke, mari. Untuk energi kinetik di sini ada setengah. Setengah ini merupakan konstanta ya. Jadi 1/2 ini merupakan konstanta. Jadi tidak punya dimensi dia. Jadi gak usah kita tuliskan lagi untuk menentukan dimensi. Yang akan kita tuliskan nanti dimensinya cukup besarannya saja. Ini ada besarannya, energi kinetik itu besaran, massa itu besaran, kecepatan itu besaran. Konstanta kita tidak perlu tuliskan apa itu dimensinya. Oke. Untuk massa kalau seandainya kita lupa dimensi massa itu apa, kita balik ke satuan. Massa dia punya satuan kilogram ya. Massa punya satuan kilogram. Sedangkan V ini adalah kecepatan. Kecepatan punya satuan meter per sekon. Kalau kita tulis meter per sekon, itu bisa ditulis dengan meter kali sekon pangkat min 1. Biar memudahkan kita nanti untuk menentukan perpangkatan atau orde dari dimensinya. Oke, berarti karena satuannya meter per sekon, di sini meter kali sekon pangkat min 1, tapi dia dikuadratkan gitu. Nah, berarti ini jadinya kilogram meter kuadrat kali sekon, di sini pangkat min 2. Nah, sudah dapat satuan dasarnya dalam kilogram, meter, dan sekon. Nah, baru ini kita ubah ke bentuk dimensinya. Kilogram ini kan satuan massa ya, satuan dari besaran pokok massa. Berarti dimensi massa adalah M besar. Oke. Lalu di sini M di sini satuan dari meter, satuan dari panjang. Panjang punya dimensi L. Oke. Lalu S ini sekon, satuan dari waktu. Waktu punya dimensi T. Ingat ya tadi ini L-nya kuadrat karena M-nya M kuadrat. Lalu sekon di sini satuan waktu. Waktu itu dimensinya hurufnya T besar. Oke, pangkat min 2. Nah, jadi ini dimensi energi kinetik. Oke, kita lanjut ke usaha. Usaha kita punya lambang besarannya adalah W, di mana W sama dengan F dikali S. Gaya dikali perpindahan. Nah, kita tidak perlu ingat lagi gaya itu rumusnya apa. Yang penting kita sudah hafal beberapa satuan dari besaran turunan. Salah satunya di sini adalah gaya ya. Dimana kita tahu gaya itu satuannya Newton. Jadi
kita udah belajar gaya itu satuannya Newton. Nah, Newton ini belum bentuk satuan dasar, belum bentuk satuan MKS ya. Satuan MKS itu meter kilogram sekon. Nah, kita ubah dulu ke satuan dasarnya. Nah, satuan dasarnya dari gaya ini adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Itu satuannya. Maka bisa kita pindahkan gaya di sini satuannya Newton atau kilogram meter kali sekon pangkat min 2. Oke, dikali lagi S di sini adalah perpindahan. Perpindahan ini masih lambang ya, ini masih rumus. Jadi ini masih besaran, ini bukan satuan ya, ini masih besarannya. S di sini adalah perpindahan. Perpindahan dia punya satuan perpindahan atau jarak ya. Perpindahan di sini punya satuan meter kan. Nah, berarti meter di sini. Oke, berarti kalau kita ubah kilogram meter kali meter di sini meter kuadrat dikali sekon pangkat min 2. Baru kita ubah ke dalam bentuk dimensi. Nah, kilogram itu satuan dari massa, berarti dimensi massa adalah M besar. M di sini adalah meter, satuan dari panjang, berarti panjang punya dimensi adalah L besar. Oke. Lalu dikuadratkan, lalu S di sini adalah sekon. Sekon itu dimensi dari waktu. Pangkat min 2. Gitu. Sekarang kita lihat, tadi kita udah dapat hasilnya. Di sini Eka dia punya dimensi M L kuadrat T pangkat min 2. Usaha juga punya dimensi M dikali L kuadrat kali T pangkat min 2. Suatu besaran dikatakan setara jika besaran tersebut mempunyai dimensi yang sama ya. Jadi dua besaran dikatakan setara jika kedua besaran tersebut mempunyai dimensi yang sama. Nah, sekarang kita lihat antara Eka dan W, dia punya dimensi M L kuadrat T pangkat min 2. Artinya dimensi energi kinetik dengan W ini adalah sama. Maka energi kinetik dengan usaha itu adalah dua buah besaran yang setara. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesimpulannya maka W dan Eka itu adalah besaran yang setara. Kita bikin dulu alasannya. Karena Eka dan W mempunyai dimensi yang sama, memiliki dimensi yang sama, dimensi yang sama, maka Eka dan W adalah besaran yang setara. Jadi setara ya mereka karena mereka mempunyai dimensi yang sama. Oke, next kita lihat contoh berikutnya. Oke, kita lihat manfaat dimensi yang kedua, yaitu untuk menganalisis kebenaran dari suatu persamaan. Jadi maksudnya kita bisa cek apakah rumus ini benar atau salah kalau kita sudah mahir menggunakan analisa dimensi. Oke, baiklah untuk contoh yang kedua. Jadi contoh yang kedua di sini, buktikanlah benar atau salah persamaan lambda sama dengan V per T dengan menggunakan analisis dimensi. Oke. Nah, di sini maksudnya yang V itu adalah kecepatan. Jadi kita ingat waktu di SMP belajar gelombang ya. V itu adalah kecepatan, T besar itu adalah periode atau periode, lambda itu adalah panjang gelombang ya. Nah, jadi sebenarnya rumus-rumus yang di SMP itu harus teringat lagi. Oke. Berarti gimana cara kita menjawab? Kita tahu kalau lambda itu merupakan panjang gelombang. Ya. Panjang gelombang berarti besarannya besaran panjang dengan satuan besaran pokoknya adalah meter. Lalu ada V. V itu adalah kecepatan gelombang atau cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. Lalu ada T. T di sini adalah periode gelombang. Nah, periode atau periode itu satuannya dalam sekon. Nah, kita disuruh menentukan
membuktikan benar atau salah, bahwa benarkah lambda itu sama dengan V per T atau tidak gitu. Kita gunakan analisis atau analisa dimensi. Caranya bagaimana? Oke, di sini kita punya persamaan lambda sama dengan V per T. Kita tahu tadi lambda itu satuannya meter. Oke, untuk membuktikan suatu persamaan itu benar atau salah, di sebelah tanda sama dengannya, di sebelah kanan sama dengan di persamaan yang ini, yang kanan dengan persamaan yang kiri itu harus sama dimensinya. Oke, maksudnya persamaan yang di kanan ini nanti kalau kita cari dimensinya akan sama dengan persamaan yang di kiri ini. Itu kalau sama baru dinyatakan persamaan ini benar. Kalau seandainya tidak sama, berarti persamaan ini adalah persamaan yang salah. Sekarang kita buktikan. Lambda itu merupakan panjang gelombang, dia punya satuan meter, sedangkan kecepatan atau cepat rambat dia punya satuan meter per sekon atau meter dikali sekon pangkat min 1. Lalu periode dia punya satuan sekon, atau S di sini ya. Kita ubah dia ke dalam bentuk dimensi, berarti M di sini adalah meter, satuan dari panjang, yang panjang punya dimensinya L besar. Oke, lalu di sini ada M lagi, punya dimensinya M ini meter, satuan dari panjang dimensinya L. Lalu S pangkat min 1 ini sekon ya. Sekon itu satuan dari waktu dimensinya T. Oke, dibagi dengan S sekon juga. Sekon di sini satuan dari waktu yang dimensinya T. Oke, nah berarti kita pindah ruaskan nih, ya kita pindah ruaskan. Berarti di sini L sama dengan L pangkat min 1 berarti per T. T yang di bawah ini kita pindahkan ke atas, jadinya T pangkat min 1 ya. Ini kan T pangkat 1, pindahkan ke atas T pangkat min 1. Berarti ini L, T nya jadinya pangkat min 2 ya, min 1 dikali pangkat min 1, berarti kan T pangkat min 2. Nah sekarang kita lihat apakah di ruas kanan dengan ruas kiri itu dia punya dimensi yang sama. Beda ya, yang di kiri dimensinya L, yang di kanan dimensinya L T pangkat min 2. Berarti tidak sama antara ruas kiri dan ruas kanan dimensinya. Tidak sama ya. Artinya apa? Persamaan lambda sama dengan V dikali T itu adalah salah, karena dia dimensinya ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. Oke, maka kita simpulkan persamaan lambda sama dengan V per T adalah salah. Oke, gitu. Karena antara ruas kanan dan ruas kirinya punya dimensi yang tidak sama. Oke, kita lanjut contoh lain tentang dimensi. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Contoh ketiga, suatu partikel bergerak dengan persamaan posisi X sama dengan A kali T kuadrat dikurang B kali T ditambah C. Dalam hal ini X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan dimensi A, B, dan C. Oke, di sini kita disuruh menentukan apa dimensi A, B, dan C-nya. Oke, baiklah. Berarti kita coba jawab soal ini. Katanya di sini kita diberikan persamaan X sama dengan A kali T kuadrat dikurang BT ditambah C. Nah, untuk menentukan dimensi A, B, dan C, kita harus tahu dulu dimensi X ini apa. Karena dimensi yang ada di komponen ruas kanan sama dengan yang di ruas kirinya. Oke. Nah, maka kita lihat dulu dimensi X ini apa. Oke ya. X ini katanya posisi dalam meter, berarti satuannya dalam meter. Nah, sedangkan A, oke, kita pisah satu-satu maunya ini ya. Berarti X dalam meter
atau meter itu dimensinya kan L ya, panjang itu dimensinya L. A dikali T, T di sini A ini ditanya ya, saya bedakan tintanya. A ini ditanyakan apa dimensinya. T itu sekon, berarti dimensinya adalah T besar. Oke, dikurang B, B ini besaran yang belum diketahui dimensinya apa, dikali T ini waktu, waktu itu dimensinya T. Oke, ditambah C. Oke, C ini juga suatu besaran yang belum diketahui dimensinya apa. Nah, maka di sini untuk menyamakan, untuk menentukan dimensi dari A, B, dan C-nya, masing-masing suku ini agar bisa dia dijumlahkan atau dikurangkan, masing-masing suku ini harus mempunyai dimensi yang sama dengan yang ada di ruas kirinya. Kalau dia berupa penjumlahan atau pengurangan, ya kan? Ibaratnya kan kita bisa menjumlahkan 3 meter, misalkan tambah 3 meter, tambah 3 meter. Ini baru kita jumlahkan. Satuan ini harus sama, baru bisa dijumlahkan atau baru bisa dikurangkan, ya. Nah, berarti di tiap-tiap suku dimensinya harus sama dengan yang di ruas kiri, ya. Oke, berarti di sini kita misalkan L ini untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama L sama dengan suku pertamanya A dikali T kuadrat. Begitu. Berarti kita bisa mencari dimensi dari besaran A tadi. Oke, L sama dengan A dikali T kuadrat. Berarti untuk A, A-nya sama dengan L per T kuadrat. Nah, berarti ini A-nya juga sama dengan L kali T pangkat min 2. Itu dimensi dari A. Sekarang kita cari dimensi dari B-nya. Maka kita pisah. Berarti L suku di kiri sama dengan, dimensinya sama dengan suku kedua harusnya ya, dari penjumlahan atau pengurangan. B dikali T, berarti nanti dimensi dari B-nya itu sama dengan L per T, atau di sini L dikali T pangkat min 1. Oke, itu untuk menentukan dimensinya. Sekarang besaran yang ketiga yaitu C. Nah, kita menentukan dimensi dari C itu apa? Oke, berarti di sini yang di ruas kiri itu kan punya dimensi L, berarti L-nya suku ketiga kita C ya. Suku penjumlahan atau pengurangan ketiga kita adalah C. Berarti L-nya, dimensi dari C ini adalah L. Oke, berarti kita dapat tadi ya, dimensi B adalah LT pangkat min 1, dimensi A adalah L kali T pangkat min 2, dimensi dari besaran C adalah L. Begitu cara menentukan dimensi dari masing-masing suatu besaran yang belum dikasih tahu. Oke, kita lihat contoh yang keempat tentang dimensi. Suatu persamaan F sama dengan K dikali M pangkat X dikali V pangkat Y dan R pangkat Z. Dan K merupakan konstanta di mana F adalah gaya, M adalah massa, V kecepatan, dan R jarak. Tentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Oke, jadi X, Y, dan Z itu bukan besaran ya, tapi X, Y, dan Z itu dia hasilnya berupa perpangkatan atau berupa angka nanti. Oke, sekarang bagaimana cara kita menentukannya? Kita bisa menggunakan analisis dimensi untuk menentukan berapa nilai X, Y, dan Z-nya. Oke, kita coba jawab soalnya. Jadi kita punya persamaan tadi, F sama dengan K dikali M pangkat X kali V pangkat Y dikali R pangkat Z. Nah, dimana kita tahu kalau F itu adalah gaya. Gaya itu punya satuan kilogram meter per sekon kuadrat atau satuannya dalam Newton. Oke, jadi kita punya tadi F sama dengan K dikali M pangkat X
kali V pangkat Y dikali R pangkat Z. Jadi F ini merupakan gaya yang satuannya Newton kan. Newton itu kan satuan sederhananya kilogram meter per sekon kuadrat, atau kita bisa tuliskan kilogram meter kali sekon pangkat min 2 sama dengan kilogram meter sekon pangkat min 2 sama dengan K ini merupakan konstanta, jadi kita anggap dia tidak punya dimensi. Jadi dia tidak punya dimensi, hanya berupa konstanta saja. Jadi yang namanya konstanta itu tidak ada dimensi, ya. Lanjut kita ke M. M di sini massa katanya. Berarti massa punya satuan kan dalam bentuk kilogram ya. Sedangkan V di sini, V ini dia jadi di sini kilogram pangkat X. Oke, kilogram pangkat X. V di sini adalah kecepatan. Kecepatan kan punya satuan meter per sekon ya. Meter per sekon. Sama-sama dipangkatkan Y. Jadi ini meter kali sekon pangkat min 1 dipangkatkan dengan Y. Dikali R. R pangkat Z. R ini adalah jarak. Jarak punya satuan meter. Pangkatkan Z. Jadi biar berbeda saya kasih ini penanya tintanya warna merah X, di sini Y, di sini Z. Oke. Jadi setelah kita tuliskan besarannya, kita bikinkan satuannya untuk mempermudah kita nanti menentukan dimensinya. Kembalikan dia ke satuan dari besaran pokoknya dulu. Oke. Nah, berarti di sini kita sederhanakan lagi kilogram meter sekon pangkat min 2 sama dengan kilogram dikali M pangkat Y. Di sini kilogram pangkat X dikali M pangkat Y dikali sekon. Di sini min 1 dikali Y berarti sekon pangkat min Y. Oke, dikali M pangkat Z. Gitu ya. Oke. Berarti kita coba cari lagi. Maka ini bisa lagi di ruas kanan ini kita bentuk ke yang lebih sederhana. Berarti kilogram meter sekon pangkat min 2 sama dengan, kita kumpulkan besaran yang sama agar pangkatnya bisa kita jumlahkan. Berarti ini tinggal kilogram pangkatnya pangkat X. Oke. Lalu di sini ada M pangkat Y dan M pangkat Z. M pangkat Y dikali M pangkat Z kan pangkatnya kita tinggal jumlahkan. Berarti dikali M pangkatnya Y tambah Z gitu ya. Lalu di sini ada S pangkat Y. Berarti dikali S pangkat Y. Nah, coba lihat secara matematikanya ya. Berarti di sini kilogram, kita cari satu-satu ya. Ini yang pertama. Ini kilogram di ruas kiri, kita ambil juga kilogram di ruas kanan, tapi dia berpangkatkan X. Oke, pangkatnya X. Berarti kita bisa enggak cari nilai X-nya berapa? Ini kita bisa coret kilogram ya. Kilogram-kilogramnya bisa dicoret. Ini kan sama dengan kilogram pangkat 1 nih. Berarti kita bisa dapat nilainya X-nya sama dengan 1. Oke. Kita lanjut ke besaran yang kedua. Ini sebenarnya nggak usah dibuat dalam bentuk dimensi pun tidak masalah. Karena dari satuan pun kita bisa cari nilai X, Y, dan Z-nya kan. Oke, berarti kita ambil lagi M dengan M ya. Berarti di sini M di ruas kiri sama dengan M yang di ruas kanan, tapi M-nya dipangkatkan Y tambah Z gitu. Berarti kan yang di ruas kiri ini kan sama dengan M pangkat 1 ya. Karena di sini M dan M kita boleh coret loh. Seperti kita belajar perpangkatan dulu. Nah, berarti di sini 1 sama dengan Y tambah Z. Oke. Kita lanjut dulu nih. Ini Y-nya belum dikasih tahu, Z-nya belum dikasih tahu. Kita pindah ke besaran berikutnya. Besaran berikutnya yaitu S. Oke, berarti di sini S pangkat min 2 di ruas kiri sama dengan S pangkat Y di ruas kanan. Berarti kita bisa mencari nilai Y-nya. Ini S-nya bisa kita coret.
Tinggal di sini min 2 sama dengan Y. Berarti Y nilainya min 2. Maka kita masukkan ke sini, substitusikan ya. Berarti kita ganti 1 ditambah Y-nya kita ganti dengan min 2. 1 sama dengan min 2 ditambah Z. Oke. Maka kita bisa cari nilai Z-nya. Berarti Z-nya sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Oke. Jadi kita dapat di sini nilai X-nya 1, nilai Y-nya min 2, dan nilai Z-nya sama dengan min 1. Itu untuk contoh soal yang keempat. Oke, kita lanjut lagi ke aturan atau operasi angka penting. Oke, kita lihat untuk operasi angka penting contohnya. Ya, dimana kita sudah belajar beberapa aturan angka penting, dimana angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Oke, kita lanjut. Ada beberapa operasi angka penting. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan. Trik dari operasi penjumlahan dan pengurangan ini kita lihat dari hasilnya, ya. Dimana nanti hasil dari penjumlahan dan pengurangan angka penting itu tadi mengikuti desimal yang paling sedikit. Banyaknya desimal yang paling sedikit. Contohnya seperti ini. Adila membeli 14,27 kg gula pasir. Di perjalanan menuju rumah, plastik pembungkusnya bocor sehingga hanya 2,544 kg gula yang tersisa. Berapakah banyak gula yang tumpah? Ini sepertinya soalnya sebenarnya soal anak SD ya, tapi kita menggunakan di sini aturan angka penting, ya. Jadi saya tambahkan di sini dengan menggunakan berdasarkan aturan angka penting. Oke, kita lihat di sini. Jadi dia pergi membeli gula. Gula yang dibelinya awalnya 14,27 kg. Lalu plastiknya bocor sehingga yang tersisa dalam plastik tadi hanya 2,544 kg. Sekarang ditanyakan berapakah banyak gula yang tumpah. Artinya jumlah mula-mula kita kurangi dengan jumlah yang tersisa. Itulah dapat jumlah gula yang tumpah. Oke, berarti cara menjawabnya banyak gula yang tumpah atau gula yang tumpah saja. Oke, untuk gula yang tumpah kita kurangi kan. Banyak gula mula-mulanya 14,27 kg. Lalu dikurang dengan 2,544 kg. Nah, kita menggunakan aturan angka penting di sini. Berarti kita coba lakukan penjumlahan ke bawah dulu ya. Berarti 14,27 kg. Lalu di sini dikurang 2,544. 2,544 kg. Oke, kalau kita menuliskan angka penting jangan lupa ada satuannya. Ini dikurang. Oke, coba berarti di sini 0, 10 kurang 4, 6. Di sini sisa 6 kurang 4, 2, 11 kurang 5, 6, 13 kurang 2, dapatnya 11. Berarti 11,626 kg. Nah, begini trik untuk angka penting ya. Trik untuk angka penting. Hasil akhir dari penjumlahan maupun pengurangan menggunakan angka penting berdasarkan aturan angka penting, itu hasil akhirnya mengikuti desimal yang paling sedikit. Coba lihat di sini. 14,27. Desimal di belakangnya jumlahnya 2 buah ya. 2 desimal. 2 buah desimal. Sedangkan ini 2,544 ini terdiri dari 3 desimal. Berarti yang paling sedikit adalah 2 desimal ya. Berarti nanti hasil akhir dari pengurangan ini harus dalam bentuk 2 desimal di belakangnya. Sedangkan sekarang berapa? 3 desimal kan? Maka kita jadikan ke dalam bentuk 2 desimal. Oke, ini sekarang nih 3 desimal nih. 3 desimal 626. Oke, maka untuk menjadikannya 2 desimal di belakang koma, kita pakai tanda perkiraan. Berarti kita lakukan pembulatan ya.
Berarti jadinya di sini 11, berarti 626. Berarti yang 6 terakhir ini kita bulatkan ke angka 2 ya, melakukan pembulatan ke atas. Ingat aturan pembulatan, kalau angka yang terakhir ini kecil dari 5 berarti dilakukan pembulatan ke bawah. Kalau angka terakhir ini besar dari 5 berarti dilakukan pembulatan ke atas. Kalau angka terakhir yang akan kita bulatkan itu besar sama 5 atau sama dengan 5, maka kita lihat angka sebelumnya. Jika angka sebelumnya ganjil, maka kita bulatkan ke atas. Jika angka sebelum 5 itu genap, kita bulatkan ke bawah. Nah, sekarang kan angka terakhir ini yang lebih dari 5 ya. Kalau lebih dari 5 berarti kita lakukan pembulatan ke atas. Berarti jadinya ini membulatkan ke atas, kita tambahkan satu angka ke angka sebelumnya. Berarti jadinya 11,63 kg. Gitu. Jadi ini 3 desimal, ini 3 desimal jumlahnya. Nah, maka dapat hasil akhirnya harus dalam bentuk 2 desimal. Oke, jadi ini yang kita ambil. Next, kita lihat aturan berikutnya. Oke, kita lihat contoh yang selanjutnya. Berdasarkan operasi angka penting, hasil dari 5,3 cm ditambah 10,582 cm adalah berapa? Oke, di sini kita diminta menggunakan operasi angka penting. Di sini tandanya penjumlahan. Oke, berarti kita jumlahkan ya. Sebelum kita jumlahkan, kita tentukan dulu ini. Yang 5,3 ini 1 desimal ya. 1 desimal. Oke, yang 582 di belakangnya ini terdiri dari 3 angka desimal. Oke, gitu. Nah, berarti jadinya kita menjumlahkannya nanti hasil akhirnya mengikuti jumlah desimal yang paling sedikit. Kita jumlahkan seperti biasa dulu. 5,3 cm ditambah 10,582 cm. Oke, berarti ini kita jumlahkan. Satuannya sama-sama cm. Berarti ini 2, 8, 8, 5, 1. Nah, hasilnya kalau kita melakukan penjumlahan biasa, hasilnya ini 3 desimal. Ya. Sedangkan paling sedikit adalah 1 desimal. Kita harus jadikan ini ke 1 desimal. Caranya bagaimana? Lakukanlah pembulatan. Ya. Kita bulatkan agar dapat 1 desimal, berapa kali pembulatan dia? Ini 2 ke 8 kita bulatkan. Ya. Kita bulatkan dulu 15,88 cm. Ini 1 kali pembulatan. Baru dapatnya 2 desimal. Oke, untuk dapatkan 1 desimal di belakang koma kita bulatkan lagi kan? Berarti jadinya 15,9 cm. Oke, jadinya ini yang terdiri dari 1 desimal. Oke, begitu caranya. Ya, begitu cara menjumlahkannya. Kita lihat ke operasi perkalian dan pembagian angka penting. Oke, kita lihat pembahasan terakhir kita, yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian angka penting. Oke, kita ralat sedikit, tadi lupa menuliskan aturannya ya. Oke, untuk operasi perkalian dan pembagian angka penting berbeda dengan aturan dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau tadi pada penjumlahan dan pengurangan itu hasil akhirnya mengikuti angka desimal yang paling sedikit, maka hasil akhirnya mengikuti ke situ. Ya, angka desimalnya juga mengikuti ke sana. Sedangkan operasi perkalian dan pembagian angka penting itu triknya kita ambil hasil akhir dari perkalian dan pembagian angka penting tersebut mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit dari suku perkalian atau dari suku pembagian. Nah, kita punya contoh soal di sini. Suatu kolam renang memiliki lebar 3,4 meter. Oke, berarti di sini diketahui katanya lebar kolam renangnya itu 3,4. Berarti L-nya sama dengan 3,4 meter. Lalu panjangnya
P-nya sama dengan 11,34734 meter. Berapakah luas kolam renang? Oke, yang ditanyakan berapakah luas kolam renang dengan aturan angka penting. Oke, yang ditanya berapakah luasnya. Oke, ini dengan menggunakan aturan angka penting. Kalau kita mau cari luas secara matematika, karena ini ada panjang dan lebar, berarti ini bentuknya persegi panjang ya. Berarti untuk mencari luas kolam renangnya sama dengan luas persegi panjang P dikali L ya. Nah, di sini panjangnya 11,734 dikalikan dengan 3,4. Nah, ini 11,734 meter kali 3,4 meter. Caranya begini. Ini nanti perkaliannya seperti biasa. Kita lakukan nanti penjumlahan seperti penjumlahan biasa, bukan penjumlahan angka penting ya. Kan nanti setelah mengali menjumlahkan. Penjumlahan ini nanti penjumlahannya penjumlahan biasa. Oke, nanti saya contohkan. Nah, berarti di sini kita lihat dulu masing-masing sukunya. Suku perkalian pertama ini ada 1, 2, 3, ada 5 angka penting. Suku kedua itu terdiri dari 2 angka penting. Maka hasilnya nanti akan bentuknya dalam 2 angka penting juga. Kalau kita kalikan 11,734 dengan 3,4, itu dapat hasil perkaliannya nanti sebesar 39,8956 meter kuadrat. Nah, sedangkan ini hasil perkaliannya kita dapat ini berapa angka penting ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka penting. Nah, kita ubah dia menjadi 2 angka penting karena 2 angka penting yang paling sedikit di sini. Ya. Berarti caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan pembulatan ya, kita lakukan pembulatan agar dapatnya 2 angka penting saja. Oke. Berarti kalau ini dilakukan pembulatan nanti, maka hasilnya adalah 40 meter kuadrat. Oh, ini baru 1 angka penting ya. Harus dibuatkan komanya 40,0, 40 aja. 40 meter kuadrat. Itu cara kita membuatkan aturan angka pentingnya. Oke ya. Karena kan 39,8956 ini kalau kita bulatkan agar dapat 2 angka penting, kita bulatkan dari 8 ini ya. 8 ke angka yang sini. Jadi dapatnya kan 40 meter kuadrat. Oke. Begitulah cara kita menentukan operasi dari angka penting, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya.